Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Materi kita hari ini adalah SBDP dan IPS. SBDP kita akan membahas tentang ciri-ciri buklet, bagian buklet, langkah-langkah membuat buklet. Untuk IPS kita akan membahas tentang peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Dalam menjalankan wirausaha, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai reklame seperti poster, logo, dan embalase. Kamu akan mengenal satu reklame lagi, yaitu buklet. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Biasanya digunakan untuk mewakili perusahaan dan rincian produk. Perhatikan contoh-contoh buklet berikut ini ya. Dari buklet inilah perusahaan menginformasikan produk-produk mereka agar dikenal oleh pasar. Buklet ini memudahkan perusahaan dalam menginformasikan produk suatu perusahaan. Buklet ini dibuat menarik agar orang-orang tertarik membaca buklet ini. Terlihat ya berbagai contoh buklet di sini. Biasanya buklet ini terdiri dari pertama itu adalah sampul atau cover. Ini berisi judul buklet, gambar, dan keterangan singkat perusahaan. Kedua, daftar isi. Daftar ini berisi halaman buklet. Ketiga, isi. Ini menginformasikan tentang suatu perusahaan secara rinci yang dilengkapi dengan gambar yang menarik. Buklet ini sering digunakan untuk mempromosikan merek, produk, dan layanan bisnis. Perusahaan dapat mencetak buklet ini untuk memamerkan, mempromosikan produk mereka dengan cara kreatif, menarik, dan profesional. Adapun ciri-ciri buklet, yang pertama, bentuknya seperti buku atau hanya berupa lipatan, seperti contoh yang di sini ya. Kedua, digunakan untuk media promosi. Nah, buklet ini berfungsi untuk media promosi bagi suatu perusahaan. Ketiga, kata-katanya dibuat menarik. Tujuannya apa? Agar orang-orang membaca isi dari buklet ini. 4. Selain kata-kata menarik, juga dilengkapi dengan gambar. Tujuannya apa? Agar orang-orang tertarik untuk membaca buklet tersebut. Dengan begitu, perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat. Sedangkan fungsi dari buklet ini yang pertama sebagai media promosi langsung. Di sini dibuat narasi atau cerita tentang penjelasan spesifikasi produk, kelebihan produk, dan bagaimana persoalan tersebut diatasi dengan produk yang ditawarkan. Dengan demikian, konsumen memahami apa informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak, sehingga orang-orang lebih mengerti isi dari buklet ini. Kedua, sebagai katalog produk, buklet dapat dimanfaatkan untuk membuat daftar produk dengan deskripsi dan harganya secara lengkap, serta dilengkapi gambar yang menarik sehingga konsumen tertarik dengan produk tersebut. 3. Sebagai profil sebuah perusahaan. Di sini biasanya berisi informasi keuangan, kinerja perusahaan, visi dan misi, serta menggabungkan informasi-informasi lain dengan mudah. Sehingga akan dapat membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan pasar, mendapatkan investor perusahaan, dan membangun reputasi bisnisnya. 4. Sebagai buku panduan untuk konsumen. Biasanya konsumen membaca sebuah perusahaan berdasarkan isi dari buklet ini. Mari kita lihat langkah-langkah membuat buklet. Ini adalah langkah-langkah membuat buklet secara sederhana. Langkah pertama, pilihlah kertas dan tentukan jumlah halaman, misalnya dengan menggunakan kertas ukuran A4. Berarti kita ambil kertasnya ya. Kita akan membuat jumlah halamannya 6. Kedua, lipat 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama besar seperti terlihat pada video ini ya. Setelah dilipat, kemudian tumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Jadi di sini sudah berbentuk sebuah buku. Kemudian langkah keempat adalah
Putuskan apa yang akan dituangkan di setiap halaman. Biasanya di sini ada sampul depan, daftar isi. Langkah kelima adalah mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Jadi kita akan menggambar ya. Silahkan perhatikan video ini. Langkah keenam, kemudian kita akan mewarnai gambar agar tampak lebih menarik sehingga orang-orang tertarik dengan buklet yang kita buat. Sudah paham ya cara membuat buklet? Sekarang kita akan masuk ke materi IPS, yaitu posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN itu semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, tetapi kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Agar tenaga kerja Indonesia ini mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain, maka pemerintah melakukan berbagai upaya. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara mewajibkan pendidikan selama 12 tahun, serta memberikan sarana pendidikan yang memadai. Kedua, memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Tiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. 5. Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Sudah paham ya pelajaran kita hari ini? Tadi kita sudah membahas tentang buklet. Buklet itu adalah buku kecil yang berisi informasi tentang suatu perusahaan agar dikenal oleh masyarakat umum. Dan langkah-langkahnya juga kita sudah pahami tadi ya. Kemudian posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Jika belum paham, silahkan diulangi lagi video yang ini ya.